Rocky Garong. Ya, Rocky Gerung apa Rocky Garong? Gerung. Gerung, bukan Garong ya. Saya enggak tahu saya. Tapi terserah Bapak yang mana enaknya. Oke. Jadi darah saya panas kalau saya lihat itu. Begitupun kata ini, bajingan tolol dan pengecut ini kalau saya dengar itu tuh membuat darah saya jadi panas. Maaf ya, saya kalau bisa jadi Petrus, bisa jadi Petrus. Ini yang tidak baik. Ini kan merugikan PDIP dan bangsa Indonesia. Cuma sekarang yang kita minta itu melalui podcast malam ini memang sudah sebanyak, karena kita udah kirim banyak kali surat ke sana. Jadi sekarang saya mau bilang di sini bahwa please Pak Hasto dan Pak Saleh Besara sebagai Ketua Koordinator Luar Negeri, mohon segera keluarkan SK yang sudah dikirim ke sana supaya kami siap bekerja demi PDIP dan bangsa Indonesia. Negative K, nothing further, just take care, be in the corner. Maju mo ko? Bapak Saiful Hamid kan sudah terpilih menjadi ketua PDIP Perjuangan di Amerika ini. Betul. Tapi saya juga dengar bahwa ini masih ada masalah kecil di sini. Oke, baiklah. Saya terangkan agak singkat sedikit bahwa saya kenal Pak Ipung ini sudah puluhan tahun. Bahkan dia pun sudah menjadi pengurus PDIP udah lama. Dan kami pernah bersama-sama ke Rakernas di Jakarta sebagai perwakilan dari Amerika. Dan dia juga mantan ketua PDIP East Coast. Ya, waktu itu. Dalam pemilihan terakhir ini ke pengurus-pengurus PDIP Amerika, kami sudah rapat di California dengan seluruh pengurus-pengurus di Amerika dan dipimpin langsung oleh mandat dari DPP PDIP di Indonesia kepada Bapak C.P. Wartono. Dia sebagai Dubes RI di Meksiko, tetapi juga ditugaskan sebagai kader untuk menyaksikan pengurus di PDIP di Amerika. Dalam rapat itu telah disetujui dan telah diputuskan dan dipilih sebagai ketua Bapak Saiful Hamid. Nah, saat itu karena masih ada dua kubu yang mencalonkan pengurus-pengurusnya, tetapi di dalam dua kubu itu tetap Pak Saiful Hamid sebagai ketua umum PDIP di Amerika. Nah, dengan dua kubu yang mengirim surat pengurus ke Jakarta ke DPP, kami sudah berembuk berkali-kali bahwa apapun keputusan daripada DPP dan ketua umum PDIP Perjuangan Ibu Haji Megawati Soekarno Putri, kami akan menerima dengan senang hati di antara dua kubu itu dan untuk langsung bekerja karena kita sudah menghadapi pemilihan caleg dan pilpres sudah mendekati. Semua partai yang ada di Indonesia yang ada di Amerika sudah membentuk dia punya tim-tim, kecuali PDIP Perjuangan. Nah, saya menghimbau kepada DPP Pak Hasto dan Pak Besara agar cepat memutuskan dan mengeluarkan SK yang sudah dikirimkan ke Jakarta melalui kader yang di-SK-kan oleh DPP itu Bapak C.P. Wartono, supaya segera mengeluarkan SK-nya demi pekerjaan kami di sini yang rela dan bersedia berkorban segala macam demi perjuangan dan memimpin bangsa Indonesia. Tapi Pak Robinson tadi bilang ada dua kubu. Ini dua kubu apa ini? Apa yang dipertentangkan di sini? Oke, saya mau jelaskan sini. Sejak meninggalnya ketua PDIP USA 3 tahun lalu, ada timbulnya pengurus baru yang tanpa melalui pemilihan, tapi sudah disahkan dikeluarkan oleh DPP sebagai ketua hingga tahun 2020. Nah, 2020 sampai 2025 sudah harusnya ada pengurus baru. Nah, dengan pengurus baru ini saya perkasai bahwa harus ada pemilihan. Pemilihan sesuai dengan
track record, dengan melihat kemampuan segala macam. Dan itu sudah terjadi. Cuma setelah itu terjadi dua kubu mengirimkan dia punya pengurus. Ya. Nah kita harus terima legowo ya, terima legowo. Karena ini kan kemauan daripada tiap-tiap anggota ya dan pengurus lama. Nah setelah terjadi pemilihan yang disahkan oleh perwakilan dari DPP ya dan sudah disetujui, itu harus disahkan. Nah kalau dua kubu ini mengirimkan itu terserah kepada DPP, kepada siapakah surat SK ini akan diturunkan. Toh walaupun bagaimana di antara dua kubu itu ketuanya tetap Pak Saiful Hamid. Oke? Di dua kubu itu. Tapi kubu yang satu ini punya juga yang mau dicalonkan. Itu kan permasalahannya seperti itu kamu. Kubu yang satu ini dia punya calon-calon di bawah wakil-wakilnya, tetap ketuanya juga tetap mereka. ketuanya. Ya. Oh berarti menteri-menterinya aja ini ceritanya ini yang menteri-menterinya. Tapi anyway, kita respect Pak Hasto sekarang sebagai sekjen. Jadi kita harus respect itu ya. Cuma sekarang ini setelah saya pulang ke sini ke Amerika, kami mau membentuk pengurus ini. Kemudian datang surat dari DPP ke Pak SK kepada Dubes RI di Meksiko Pak C.P. Wartono sebagai petugas untuk memimpin rapat ini untuk membentuk pengurusnya. Tetapi tetap ada dua pengurus yang dikirim. Nah saya bilang Pak C.P. Wartono, saya bilang kemana PDIP ini mau dibawa kalau masih bermodel begini ya. Besoknya dia telepon Pak Saiful Hamid. Ya, karena saya bilang saya tidak mau ketua yang lain, saya minta Pak Saiful di kubu mana juga Pak Saiful Hamid sebagai ketua karena track recordnya ada. Yang lain-lain itu tidak ada. Orang kita perlu orang yang kerja, mau kerja dan mau berkorban. Itu yang paling penting. Nah ini untuk partai dan bangsa, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang paling utama itu. Jadi sekarang saya mau bilang di sini bahwa please Pak Hasto dan Pak Saleh Besara sebagai Ketua Koordinator Luar Negeri, mohon segera keluarkan SK yang sudah dikirim ke sana supaya kami siap bekerja demi PDIP dan bangsa Indonesia. Jadi intinya dua tokoh ini yang penentu Dua sebenarnya. tokoh ini penentu. Kira-kira apa alasannya tidak mau belum mengeluarkan? Karena begini, mereka maunya Pak Saiful sebagai ketua, tapi menteri-menterinya banyak dari kubu mereka. Dari West Coast. Oke. Dari West Coast. Dari teman-teman konco dia lah. Sedangkan kami tahu, nah saya perlu jelaskan di sini. Kami waktu itu udah ditekankan oleh Pak Dubes bahwa pengurus itu harus punya green card. Punya legal standing. Ya, karena dia akan ke Indonesia keluar rapat toh. Sedangkan yang mereka pilih sekretarisnya, bendaharanya itu orang masih belum punya kartu. Jadi kami protes besar itu. Inconvenience lah jatuhnya kalau anu tiba-tiba. Iya. Kami protes itu. Tidak boleh dong. Harus cari yang sudah green card, sudah ada dia punya legal status ya. Ya. Legal status. Nah, itulah poin daripada kami. Tapi karena ini mereka punya teman-teman ini punya persatuan ini yang tidak baik. Ini kan merugikan PDIP dan bangsa Indonesia. Ini saya sebagai sesepuh nih ya. Kita nih bekerja ini untuk sesuatu yang baik gitu. Kalau umpamanya peraturan mereka berikan itu mereka katakan harus legal, sedangkan yang dipilih itu tidak legal, itu tidak bisa dipakai. Ya toh, tidak bisa dipakai. Jadi saya anjurkan lagi Pak Hasto dan Pak Saleh Besara, mohon maaf dari kami sebagai sesepuh. Bapak tahu siapa saya. Mertua saya pendiri dari PDI tahun 1973, itu pun tidak mendapat apa-apa. Kami hanya berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia aman dan sejahtera. Karena ini kan sudah 2000 ambang pintu udah. Ya. Nah, supaya menjaga jangan sampai ada conflict of interest, SK itu harus keluar. Siapapun kubu apapun yang dikeluarkan, kami terima legowo. Itu kan keputusan DPP, kami harus ikuti. Kan kita kan selalu ikut satu komando.
Satu komando kan kalau udah keluar kita akan jalankan sebagai sesepuh ini. Kubu manapun saya tetap berjuang. Ya, sebagai membina itu. Itu yang penting. Jadi mohon kepada Pak Hasto dan Pak Salih Besara, karena ini berita ini kan sudah sampai ke Pak Prananda, ke Ibu Mega, ya Ibu Megawati semuanya. Jadi mohon agar kami boleh bekerja baik, tidak ada unek-unek, dan bekerja dengan baik gitu ya. Ibu Mega tidak bisa intervensi nih, kira-kira langsung bilang, hei, keluarkan. Atau dia langsung keluarkan, boleh kan? Ini sebenarnya Ibu Mega kan harus menjaga. Ibu Mega kan tinggal menyetujui, bukan harus menerobos ke bawah begitu. Ya tapi kalau dia bilang, hei, kenapa ini belum keluar nih? Kan bisa. Dia bisa bilang begitu, tapi yang ke atas itu kan harus satu kubu. Ya tahu. Nah dia nih masa ya dia takut kalau satu kubu yang enggak ini kan dia repot. Tapi saya yakin kalau Pak Hasto sodorkan ke Ibu Mega persetujuan dari Pak Hasto dan Pak Salih Besara sebagai koordinator luar negeri, Ibu Mega pasti tanda tangan. Itu bahwa kami sudah setuju. Mereka waktu saya kemarin di hari ulang tahun 50 tahun, saya ada di sana. Jadi saya bicara bagaimana. Dia bilang, mohon Pak Robinson kirim surat. Pak Robinson setuju yang mana? Saya bilang, bukan saya yang setuju yang mana. Itu kan sudah keputusan di rapat. Yang dipilih siapa? Ya toh, kita harus hormati itu. Kalau saya mau bilang ini kan repot. Itu udah nggak baik gitu. Ya. Kalau Pak Saiful umpamanya, anggaplah Bapak Saiful menerima ini, dia punya, you know what, daripada kita mendet begini, stuck begini. Oke, I accept yang kau punya permintaan. Tetapi apakah itu sangat mempengaruhi kinerja Pak Saiful pada saat Anda bekerja? Okay. Jadi tidak seperti pilih presiden, presiden memilih kabinetnya, tidak begitu. Oh, tidak begitu. Ya, jadi ini memilih ketuanya, wakil ketuanya sampai pengurus 19 orang di dalam rapat itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu diributkan berarti dong ya? Tinggal SK doang. Iya, tinggal SK doang itu. Nah, satu hal yang saya mau bilang juga, Pak Saiful saya udah lama kenal ya. Saya tahu betul isi hatinya. Mau berjuang untuk bangsa dan negara melalui partai PDIP. Sehingga saya sudah hubungi Jakarta, DPP Militan Garda Puan untuk Ganjar. Untuk Ganjar. Mereka sudah keluarkan SK. Karena Ibu Puan kan sebagai ketua pemenang ya. Jadi melalui relawan Ibu Puan sudah mengeluarkan SK. Pak Saiful juga sebagai ketua militan Puan Maharani untuk Ganjar presiden di USA. Udah ada. Sudah ada keluar. Sudah. Jadi ini begini, relawan itu kan akan ada banyak. Ya relawan, ya kayak relawan Jokowi kan banyak. Saya ini pembina relawan Jokowi presiden loh di Indonesia pembina. Ya sudah jumpa Pak Jokowi beberapa kali. So anyway, semua relawan boleh saja untuk Ganjar boleh. Ya, nah ini kita, sorry ada telepon. Oh langsung Pak, jangan sampai Pak Jokowi. Sorry. Jadi semua relawan itu boleh ada aja untuk mendukung, menyokong Ganjar. Tapi yang dari Puan Maharani ini, militan Puan Maharani ini kita mau bentuk sebagai atap daripada relawan-relawan. Karena Puan Maharani kan sebagai ketua pemenangnya, ngerti nggak? Nah itu dia punya induknya lah induknya itu. Dan melalui Puan Maharani itu juga kan seolah-olah udah anaknya PDIP itu. Sama lanjutannya tadi nih Bung Leo. Kalau dari ketuanya nih Ibu Puan ini sudah bilang, you menjadi militannya jadi ketua militan Puan Maharani untuk Ganjar presiden. Untuk Ganjar di Amerika. Di Amerika. Ya. Berarti kan dia acknowledge bahwa dia ini sebenarnya ini adalah ketuanya juga PDIP sekarang ini. Iya, paling tidak. Why can she do? Kenapa dia tidak bisa mempush itu bahwa Pak Hasto keluarkan itu cepat so bisa bergerak. Ini kalau kamu udah elit siata itu semua itu ada dia punya aturan main, taruhlah begitu. Itu yang mau saya tahu itu bagaimana peraturan mainnya. Jadi begini, sekjen itu kan biar bagaimana dia ada dia punya wibawa dong. Ya. Kita nggak bisa turunkan dia punya wibawa.
Kemudian Pak Saleh Besara itu kan ketua koordinator luar negerinya, Oke. ya kan? Itu kan mempunyai wewenang, mereka ada SK-nya itu untuk pekerjaan itu. Dan Pak Saleh Besara ini kan dia punya bapak dulu kan mantan Panglima Angkatan Udara dulu, ya, Angkatan Udara. Jadi dia tahu lah gitu ya. Oke. Cuma sekarang yang kita minta itu melalui podcast malam ini memang sudah sebanyak, karena kita udah kirim banyak kali surat ke sana. Kita bilang segera keluarkan. Bahkan saya menghadap 50 tahun itu ke sana, segera keluarkan apa saja yang dikeluarkan, kita terima laporan, kita jalankan aja. Ya supaya nggak ngambang. Ya, nggak ngambang gitu, nggak ngambang. Kalau Bapak bisa memilih satu orang yang langsung ditembak nih, siapa nih yang harus bertanggung jawab itu keluarkan itu siapa Pak? Siapa nih? Langsung aja. Pak Hasto kan? tapi harus minta persetujuan dari Pak Saleh Besara. Kan jalannya begitu. Luar negeri ya, betul. Luar negeri ajukan kepada Pak Hasto sebagai sekjen ke Ibu untuk ditandatangan. Itu. Nah, dengan adanya begini saya kira bagus juga untuk menggugah karena ini bukan untuk kepentingan pribadi kita loh. Ya. Ya, dan perlu saya disclaimer bahwa kita sebagai podcast Perantau ini Bang Leo bukan mau menggali ini mengenai PDIP perjuangan ini. Kita cuma melihat bahwa semua permasalahan yang kita bisa bicarakan, kita bicarakan di sini gitu loh. Mencari way out kan? Way out, gitu, betul, way out. betul. The end of the day ya kembali yang berwenang itu yang memutuskan. Tidak ada, kita tidak mau influence anything in here. Kita tidak, ya Pak. Bang Leo, atau bagaimana? Please. Betul. Pertanyaan Pak Robinson. Ya. Di kepengurusan periode sebelumnya, apakah ada nih terjadi dua kubu ini? Tidak ada. Karena saya kan sebagai pembentuk PDIP di Amerika sejak tahun 98 tuh. Saya dulu ketua Banteng Muda 98, kemudian menjadi pengurus PDIP Corwil Amerika waktu itu. Kemudian sekarang dirubah jadi PDIP USA karena DPLN ya. Karena DPLN itu kan berarti udah official sah itu. Iya, betul. Perwakilan luar negeri gitu. Itu tadi agak aneh ya. Aneh lah. Jadi kalau saya tangkap dari alur cerita ini kan begini modelnya Bang Leo. Ada orang yang mau dicalonkan tapi dia tidak punya legalitas tadi kan pertama itu. Ada yang tidak punya legalitas. Mungkin dia senior mungkin. No. Senior? Dia orang baru juga, orang baru. And dia dicalonkan bukan sebagai ketua. Iya. Sebagai sekretaris dan bendahara. Iya. Nah, sekretaris bendahara ini kan harus punya surat karena mereka kan akan ikut rapat ke Amerika, ke Indonesia gitu. Bola-balik ya. Ataupun berhubungan dengan yang lain-lain tuh umpama pemerintah atau apapun juga. Kalau kamu masih gelap bagaimana? Sorry aja membilang begitu ya. Tapi dia tetap mau mempush itu bahwa kalau bisa itu. Kalau bisa masuk itu. situ. Kalau bisa masuk itu. Kira-kira apa ya kepentingannya? Itu. Kenapa bisa? Dua kubu yang punya hanya menyetujui satu calon, Pak Saiful. Iya. Jadi nggak ada untuk masalah leadernya nggak ada masalah. Iya. Cuma orang di bawahnya ini yang pengertian dua kubu ini kalau menurut saya. Nah, terakhir ini mereka bilang kalau begitu sekarang yang warga negara Amerika nggak boleh jadi pengurus. Terus kita bilang bagaimana yang masih gelap jadi pengurus? Nggak juga dibilang, nggak boleh orang gelap. Nah itu kita pegang suara daripada Pak Cepi itu yang dapat SK itu, ya yang dubes itu. Nah kita bilang kenapa orang Amerika memang nggak boleh? Bilangnya yang gelap juga nggak boleh masuk dalam pengurus inti. Kenapa dimasukin? Kenapa dimasukin? Oke. Nah sebaiknya itu masukin aja dari kubu yang kedua ini, masukin aja 2-3 orang itu yang masih udah punya kartu ke situ lengkapi gitu, habis selesai itu menurut saya punya itu ya. Tapi kalau kira-kira Pak Robinson anggaplah diterima apa permintaan tadi ini, keluar kira-kira SK itu cepat. Itu akan keluar cepat karena sudah ada persetujuan dari kubu kedua. Gitu. Dari kedua ya. Tapi bagaimana Pak Robinson? Saya yang usulkan itu kok bagaimana begitu? Then there is no problem actually then. Ada problem. Nggak ada masalah sama sekali. Ada masalah. Saya juga mau bilang bahwa dengan adanya kisruan begini, ada juga beberapa sesepuh dari PDIP yang lama sudah lompat pagar. Maksudnya ini lompat pagar Pak, perjelas dulu coba. Maksudnya udah pindah ke bukan Ganjar lagi, udah ke Prabowo. Nah, kita nggak mau ini makin meluas. Tapi masih partai
PDIP masih dia masih PDIP dia. Dia atau- sesepuh. Sesepuh? Orang-orang lama PDIP itu. Oh, loncat kapal ya. Loncat Oke. kapal. Oke, terus. Karena keadaan ini. Iya. Ya kan? Ya. Oh, gara-gara keadaan Dan ini. maaf saja kita nih tanpa minta 1 sen. Kalau di sana itu kan mereka kasih puluhan sen. Iya. Iya kan? Ini betul-betul pure relawan Iya, ini pure ceritanya relawan, kata kasarnya. iya. Mengabdi aja. Mengabdi. That's it. Wow. Memang susah ya kalau mau mencari pemikiran yang ada sesuatu di belakang untuk keuntungan, nah itu udah lain. Salah itu ya, ada agendanya itu yang Udah ada agenda, udah lain tuh. Ya, jadi kita relax dulu sedikit Pak karena saya belum bisa dapat anunya. Jadi Pak Robinson dan Pak Imun nih. Iya. Apa why PDIP? Apa yang dilihat? Apa value apa yang dilihat sehingga mau ini menjadi ujung tombaknya nih? Oke, kalau dari saya memang sejak lahirnya itu Banteng udah dipeluk sejak lahir. Ya kan? Sejak lahir. Dan perjuangan kami kan kayak saya bilang, ipar saya Brimob, kakak saya PGT, saya di Marin. Kami tujuannya itu nusa dan bangsa. Ya. Tanpa mendapat sesuatu pun kami berjuang terus. Kakak saya rebut Irian Barat, pulang dapat bintang sakti jadi Cakobirawa. Waktu meninggalnya dapat Taman Makan Pahlawan. Tapi Irian Barat yang begitu banyak emas, 1 gram pun dia tidak dapat. Dan kami berjuang ini pure untuk bangsa dengan jujur gitu. Ya. Ganjar dengan Jokowi ini penglihatnya. Kalau ada kubu lain kan kertasnya itu sudah banyak tinta-tintanya itu kan. Bagaimana kamu meneruskan kalau kertas yang lama masih ada tinta-tintanya? Mengerti maksud saya? Ya, itu. Jadi itu menjadi satu ya pemikiran yang harus kita pikir untuk masa depan Indonesia. Kita kan nggak mau kembali ke belakang ya. Kita mau maju ke depan untuk Indonesia, kejayaan Indonesia. Itu yang paling utama loh. Paling utama. Ini 2 kata ini sudah lama diucapkan itu yang sempat menjadi isu juga sedikit di Indonesia itu. Yang dibilang itu petugas partai itu apa? Begini ya. Ibu Mega di tiap-tiap partai kan banyakan pada umumnya mengajukan ketua umumnya untuk menjadi capres ataupun cawapres. Di Ibu Mega lain, sejak Pak Jokowi itu dia memberi mandat kepada kadernya yang terbaik untuk jadi capres. Kita tahu di mana saja di perusahaan apapun juga atau di perkumpulan apa juga bila menugaskan seseorang itu kan berarti menugaskan. Ya toh? Kalau kamu kerja di perusahaan taruhlah Pertamina misalnya. Kalau Presiden Pertamina kirim 1 orang ke sini untuk berbicara kan dia sebagai petugas daripada Pertamina. Ya toh? Begitupun ini Pak Jokowi ini dibilang petugas partai, tapi setelah terpilih itu menjadi petugas rakyat. Itu bedanya. I understand. Ya. Jadi kalau Pak Ipung bisa dibilang petugas partai dia. Oh ya, dia boleh petugas partai kan dia boleh. Oh, Kok Pak Leo ketawa saya lihat. Ini sebenarnya hanya ya ada penjelasan Pak Robinson tuh betul ya. Cuman ada pihak-pihak terutama dari kubu luar saya Ya, rasa untuk mempersoalkan itu. Oh ya, Petugas ya, partai lah nggak pantas untuk disemat oleh Presiden Jokowi bahwa dia sebagai petugas partai dalam inti keorganisasian dia toh dari situ kan. Saya rasa dari lubuk hati dia yang terdalam dia Dia tidak tahu. keberatan. Iya. Oh ya. Saya mau bandingkan begini. Kalau umpamanya ketua partai menugaskan salah satu calonnya menjadi anggota legislatif berkampanye kan ke petugas. Iya. Dia juga petugas tuh. Petugas mencalonkan diri dipilih orang menjadi anggota legislatif. Ya toh? Bukan semaunya dia mau ke situ. Dia kalau nggak ditugaskan oleh ketua partai mana dia bisa ke situ? Nggak mungkin tuh. Itu real sekali tuh. Kalau Pak Robinson tersinggung nggak, marah nggak waktu dibilangi presidennya bajingan tolol? Wah ini Kita masih semua Bang Leo. Iya nggak apa-apa. Iya betul. saya ini mantan KKO. Ya. Waktu saya di KKO itu hampir tiap hari itu diputarkan itu bagaimana Jepang membuat kita punya rakyat Indonesia sampai begitu jahatnya. Jadi darah saya panas kalau saya lihat itu. Begitupun kata ini bajingan tolol dan pengecut ini kalau saya dengar itu tuh membuat darah saya jadi panas. Maaf ya, saya kalau
bisa jadi Petrus, tapi karena saya sudah dinobatkan sebagai Kristen yang murni, yang yang memaafkan, saya tidak mau jadi Petrus. Tapi saya minta keinsafan seorang warga negara Indonesia menghormati pemimpinnya. Pemimpin itu penting. Katanya bukan Jokowi yang itu, tapi presidennya. Loh, kedua-dua itu kan melekat. Di Amerika sempat dibicarakan itu di Amerika. Oh iya, saya hampir bentuk satu tim yang menyatakan bahwa kita ganyang Rocky Garong. Ya, Rocky Gerung apa Rocky Garong? Gerung. Gerung, bukan Garong ya? Kalau saya itu terserah Bapak, saya tidak tahu saya. Tapi terserah Bapak yang mana enaknya. Oke, ngerti saya. Karena kalau Betul. bahasa Inggris kalau Gerung itu tulisannya Garong. Oke, Iya kan? Oke. Ya kan? Jadi kalau kita bilang Garong itu berarti gerung. Ya kalau di Indonesianya kan gitu. Ya, jadi saya mau tambahkan. Kalau bukan kita menghormati pemimpin kita, siapa lagi? Iya toh? Rakyat Indonesia 80% menghormati Pak Jokowi. Kenapa satu orang boleh melecehkan 80% ini? Kan tidak boleh dong. Ya, di mana Kapolri? Kapolri ini harus bertindak ini Kapolri. Iya kan? Ya. Karena kalau dibiarkan bola ini jadi liar. Ya, lebih baik ditindakkan dini supaya barang itu diamankan Sebelum menjamur. Itulah. Anggaplah saya ini Rocky Gerung. Apa kira-kira kalau kita berada apa disampaikan sama saya? Pak Rocky Gerung, Bapak orang Minahasa. Bapak tahu itu Sito Timoto, orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Bagaimana kalau bisa menghidupkan orang lain kalau kita pakai bahasa itu? Ya, apakah bahasa itu akan dikembalikan kepada kita nanti, kepada anak-anak kita? Apa kita mau terima? Jadi mulailah kita lebih banyak bertata krama, berhikmat, dan menjaga harkat kemanusiaan dan pemerintah kita. Itu yang saya minta, Bapak Rocky Gerung, bertobatlah dan jangan berbuat lagi. Pak Robinson, kira-kira pesannya kepada pengurus PDIP dan semua pendukung PDIP yang ada di Amerika ini apa anunya? Baiklah, terima kasih kesempatan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman seperjuangan kami, anggota dan simpatisan PDIP di seluruh Amerika. Kita tahu bahwa selama kita memilih Presiden Jokowi dua periode, dia telah bekerja baik. Dan kita percayakan kepada Ketua PDIP Ibu Megawati untuk menugaskan salah satu kader yang terbaik untuk meneruskan nawacita dan perjuangan-perjuangan Pak Jokowi. Mari kita satu hati, pagar betis dan maju terus untuk mengawal akan capres daripada PDIP Pak Ganjar Pranowo. Jadi begitulah kira-kira pendapat saya sekilas itu. Cuma ada macam banyak hal lain yang saya kemukakan bahwa kita di Amerika ini walaupun suara kita tidak banyak untuk menentukan pilpres ataupun pileg, tapi kita bisa membuat sesuatu itu untuk kebaikan NKRI melalui kita pribadi-pribadi. Dan apalagi kita ada perkumpulan masyarakat ataupun politik ataupun agama, kita doakan dan kita berbuat baik, tunjukkan bahwa kebaikan itu akan menang loh. Every vote count. Betul, every vote count, betul. Saya senang sekali dibilang itu every vote count karena kadang-kadang kita tidak merasa tanggung jawab. Ya, kadang-kadang tidak merasa tanggung jawab, tidak mau vote. Nah, kalau kita tidak mau vote terus ada sesuatu terjadi, kita nggak bisa bilang apa-apa juga. Iya toh? Nggak bisa bilang apa-apa. Ya. Tapi kan seperti saya sudah berbuat 20-30 tahun lalu untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia, walaupun saya sudah warga negara loh. Tapi I'm happy, sukacita bahwa apa yang kita kerjakan itu tercapai gitu. Seperti Pak Jokowi umpamanya. Itu 2 periode itu saya bukan sedikit pengeluaran uang bolak-balik Indonesia kampanye ke NTT, itu uang saya semua tuh. Nggak ada dari partai. Itu hanya kemauan. Karena kemauan itu kalau tercapai itu menyaksikan satu sukacita, satu joy ya. Satu joy untuk kita sendiri. Pure dari Pure. Mungkin sekali-sekali akan kita Zoom meeting dengan Bapak Robinson karena dia boleh dibilang dia adalah salah satu pengamat politik yang memang sudah
sudah very knowledgeable mengenai jalannya politik di Indonesia. Dia dilihat dari kacamata dari luar ya, dari Amerika. Karena berbeda kita yang ada di Indonesia dengan kita melihat dari luar ini. Betul. Ini it's totally different gitu. Ya. Jadi penting teman-teman Indonesia melihat bagaimana sih kita melihat dari sisi luar ini. Begitu Pak Robinson. Betul. Harus dilihat dari kedua sisi supaya kita mengetahui dan membanding-banding di mana kira-kira perbandingan kebenarannya atau untuk maju bersama ini. Karena satu sisi aja tidak mungkin akan betul semua. Kita perlu juga ada sisi lain supaya kita mengecek and recheck apa betul kita mau membuat ini bagi bangsa dan Indonesia yang terbaik. Bung Leo, ada mungkin mau ditambahkan Bung Leo? Tidak, kita ini orang luar. Iya ya. Tanda kutip orang luar. Ya. Cuman hanya seruan ya dari kami di sini warga Indonesia yang berada di Amerika Serikat kepada Bapak atau Ibu di DPP pusat sana, saya rasa untuk mempercepatlah SK itu, ya kan? Karena itu diperlukan untuk menentukan kinerja kader-kader PDIP di sini. Ya. Amin. Tapi memang harus begitu Pak ya, harus keep going ya. Begitu Pak ya. Betul. Kalau air udah mengalir itu kita harus sampai tujuannya. Sampai ke hilir sana. Sampai ke hilir sana. Sebelum sampai ke hilir kan akan membuat embun-embun atau pembuahan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh lancar. Gitu. Ya. Pendukung hilirisasi juga. Oh iya. Boleh, bagus. Memang nyambung semua. Memang udah Jadi harus. Pak Robinson, terima kasih atas kedatangannya, ini sangat menarik nih. Cuma Kembali karena kepada- waktunya tidak cukup mau balik lagi ke anu ini, tapi kita akan kontak-kontak Pak Baik, Robinson baik. Terima kasih. dan Bung Leo. Ya, Thank you. terima kasih. Terima Oke. kasih. Salam Pancasila. Pancasila. Merdeka. Durajan cirialeku sing teruri hatiku ya bau rewet matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malebiku aja tak peturen nuan marilah uriku wangi nate